Apa yang terjadi jika manusia tidak tinggal sendirian di bumi ini? Ada spesies lain yang hidup di sekitar kita, namun mereka sangat susah untuk dideteksi. Ya, spesies ini memiliki kekuatan super untuk bisa meniru siapapun yang ingin mereka tiru. Lebih mengerikannya, sebagian besar dari mereka merasa sudah dikecewakan dan menganggap hanya dimanfaatkan. Mereka memutuskan untuk memberontak dengan melakukan penyusupan bahkan sampai ke dalam sistem pemerintahan guna melakukan invasi. Manusia awam tentu tidak akan tahu bahwa ada teman, saudara, atau bahkan kekasih mereka yang ternyata adalah salah satu dari spesies ini. Nah, jika seperti itu kejadiannya, siapa yang bisa kita percaya? Selamat datang di channel Marvel Indo dalam video pembahasan alur lengkap dari serial Secret Invasion, mengisahkan seputar spesies alien berubah bentuk yang berencana untuk menginvasi dan mengambil alih bumi dari manusia. Silakan ditonton sampai selesai, terutama bagi kalian yang menyukai tayangan bergenre mata-mata dengan ditambah sentuhan khas superhero Marvel tentunya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan Agent Everett Ross yang sedang berada di Rusia. Setelah mendapatkan panggilan telepon dari seseorang, dia kemudian menuju ke lokasi yang ditentukan dan membuang ponselnya guna menghilangkan jejak. Selama perjalanan, Everett Ross terlihat sangat berhati-hati dan mengawasi lokasi sekitar. Dia takut jika ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Perjalanan Everett Ross kemudian terhenti setelah dia sampai di sebuah rumah. Tempat ini adalah rumah milik Agent Prescott, pria yang selama beberapa waktu sudah menyelidiki berbagai macam peristiwa kriminal yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pria itu juga menjelaskan mengenai krisis kepercayaan yang sedang terjadi. Everett Ross semakin bingung dengan arah pembicaraan dari Prescott. Namun dia kembali menjelaskan bahwa kondisi dunia mulai terancam berkat kejadian kriminal yang semakin sering terjadi di beberapa negara. Terhitung sudah ada 5 kali serangan teroris global dalam kurun waktu 1 tahun belakangan. Argentina menyerang Kolombia, Kolombia menyerang Filipina. Kondisi dunia menjadi menegangkan dan semua itu ternyata sudah direncanakan oleh sekelompok ras yang hidup secara diam-diam dan berdampingan dengan manusia. Ya, kekacauan di berbagai belahan dunia itu sejatinya sudah dipersiapkan oleh Skrull yang menginginkan untuk menguasai bumi dan menjadikan planet ini sebagai tempat tinggal mereka. Masalah ini sudah berawal sejak 30 tahun silam, di mana Nick Fury dan Captain Marvel berjanji untuk mencarikan planet baru agar ditempati para Skrull. Namun sampai sekarang, janji tersebut nyatanya belum ditepati, membuat sebagian bangsa Skrull memilih untuk memberontak dan menguasai bumi. Di sini Everett Ross terlihat tidak percaya meskipun Prescott sudah memperlihatkan semua bukti yang dia temukan terkait serangan Skrull. Bukti tindak kejahatan tersebut tertempel indah dan menghiasi tembok rumahnya. Prescott kemudian meminta agar Everett Ross menghubungi Nick Fury supaya dia kembali ke bumi dan membersihkan kekacauan ini. Namun Everett Ross mengaku dia membutuhkan bukti nyata, sebuah bukti konkret mengenai kejahatan Skrull bukan sekedar teori saja. Barulah jika ada bukti tersebut, dia mau memanggil Nick Fury agar kembali menuju ke bumi. Tanpa basa-basi, Agent Prescott kemudian mengambil sebuah berkas yang memang sudah dia persiapkan. Berkas ini adalah data rahasia mengenai rencana pengeboman besar yang dipersiapkan oleh sekelompok Skrull. Namun, seketika Prescott menjadi curiga dengan gerak-gerik dari Everett Ross yang terlihat aneh. Bukannya memanggil Nick Fury setelah diberikan barang bukti sesuai dengan permintaannya, dia malah mengaku akan membawa dokumen tersebut kepada Fury secara langsung. Perkelahian kemudian terjadi antara keduanya yang menyebabkan Prescott tewas setelah ditembak oleh Everett Ross. Tidak lama setelah itu, Everett Ross kemudian menghubungi Maria Hill agar menjemputnya setelah dia berhasil mendapatkan dokumen penting berisikan rencana pengeboman. Namun di tengah jalan dia malah diikuti oleh pria misterius yang sepertinya tertarik dengan barang yang dibawanya. Kejar-kejaran kemudian terjadi sampai membawa mereka ke atas atap. Karena terpojok, Everett Ross kemudian terjatuh tepat di hadapan Maria Hill yang sudah sampai di titik lokasi penjemputan. Fakta mengejutkan kemudian diperlihatkan. Everett Ross ternyata bukanlah agent yang selama ini kita kenal. Dia adalah Skrull yang menyamar yang berniat mengamankan dokumen rencana pengeboman agar tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Sementara pria misterius yang mengejarnya ternyata adalah Telos, pemimpin bangsa Skrull sekaligus rekan dari Nick Fury yang memilih berada di kubu manusia, bukannya satu tim dengan Skrull pemberontak.
Kemudian pada malam yang sama, Nick Fury terlihat kembali ke bumi dari yang sebelumnya berada di pangkalan luar angkasa bernama Saber. Pria itu sekarang terlihat cukup tua, dia berjalan dengan pincang untuk mendekati Maria Hill yang menjemputnya. Kedatangannya ke bumi memenuhi permintaan dari Telos yang merasa kesusahan jika harus menghadapi semua masalah ini sendirian. Lalu terlihat Nick Fury dan Telos yang sekarang bertemu setelah sekian lama. Mereka sempat membahas mengenai tanaman khusus dari bangsa Skrull yang merupakan tanaman kesukaan dari Soren, istri dari Telos yang selalu membawa benih dari tanaman itu kemanapun dia berada. Tanaman itu diketahui bisa tumbuh dengan menyesuaikan lingkungan tempat dia hidup. Dan filosofi ini mirip seperti status Telos dan kawanannya, di mana mereka harus bisa beradaptasi dengan planet tempat tinggalnya. Dari pembicaraan keduanya, akhirnya menjelaskan bahwa Soren sudah tewas akibat suatu permasalahan menyangkut Skrull dengan manusia. Sebelum tewas, wanita itu meminta Telos untuk menghubungi Nick Fury, dan dari dasar itulah dia diminta agar kembali. Pembicaraan kemudian berubah menjadi serius setelah Telos mengungkapkan permasalahan utama yang sedang dihadapi. Jadi selama ini, bangsa Skrull bersedia membantu Nick Fury dalam upaya mengamankan bumi. Mereka bahu-membahu membangun pangkalan Saber, sebuah stasiun luar angkasa yang melindungi bumi terhadap serangan yang sewaktu-waktu bisa datang. Dan sebagai gantinya, para Skrull akan dicarikan sebuah planet untuk ditinggali. Namun janji hanyalah janji, Nick Fury menghilang, begitu juga dengan Carol Danvers, membuat sekawanan Skrull menjadi geram. Kubu Skrull yang lebih muda dengan pola pikir yang belum dewasa, mereka memilih untuk memberontak dan ingin menjadikan bumi sebagai planet yang dipilih untuk ditinggali. Inilah alasan kenapa Telos diasingkan dan dibuang dari Dewan Skrull karena dia menolak gagasan para pemberontak tersebut. Dia juga berpisah dengan Gaia, anak perempuan kesayangannya, karena gadis itu lebih tertarik untuk bergabung bersama kubu pemberontak. Diketahui kubu pemberontak ini dipimpin oleh Skrull bernama Gravik, yang menggantikan posisi Telos sebagai Dewan Skrull. Dialah yang mempengaruhi Skrull muda untuk mau bergabung ke dalam kubu pemberontak dan secara perlahan menginvasi bumi agar bisa mereka tinggali. Ketiganya kemudian melihat file rahasia yang didapatkan dari Prescott. Dari sana mereka mengetahui bahwa gerombolan Skrull pemberontak sedang bersembunyi di Rusia. Bangsa Skrull diketahui kebal terhadap radiasi nuklir dan Rusia memiliki banyak pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah ditinggalkan. Dan salah satu lokasi tersebut bisa menjadi tempat yang cocok untuk dijadikan pemukiman. Semakin mereka melihat ke dalam berkas tersebut, terlihat denah lokasi pengeboman yang sudah direncanakan oleh Skrull pemberontak, pimpinan dari Gravik. Mereka memanfaatkan organisasi teroris Amerika versus Rusia untuk memancing perang antara kedua negara besar tersebut. Mereka juga membobol pasukan senjata dari gudang rahasia di Kazakhstan untuk mendukung rencana pengeboman. Hal ini tentu mengejutkan bagi Nick Fury, dan untuk menenangkan pikirannya, dia memutuskan berjalan-jalan mencari udara segar di sepanjang jalanan di kota tersebut. Sementara itu di lokasi lain, terlihat James Rhodes alias War Machine yang berbicara terhadap Presiden Amerika. Dia mengatakan bahwa Nick Fury sudah pergi dari pangkalan Saber secara diam-diam dan sekarang tidak bisa dihubungi. Nick Fury memiliki posisi penting dalam membangun sistem pemerintahan terumit di luar bumi, maka kepergiannya ditakutkan akan berakibat buruk pada sistem keamanan tersebut. Untuk itu Presiden memerintahkan James Rhodes agar segera menyelesaikan permasalahan ini. Kembali ke Nick Fury, dia terlihat berjalan sendirian di tengah malam sampai datang beberapa pria misterius yang menculiknya dan memasukkannya ke dalam mobil. Penculikan ini ternyata adalah perintah dari Sonya Felsworth, rekan sekaligus teman masa lalu dari Nick Fury. Wanita ini sejatinya adalah seorang agen Secret Intelligence Service atau bisa juga disebut sebagai Military Intelligence Section 6, disingkat MI6. Sebuah badan organisasi dari Inggris yang terfokus terhadap permasalahan internasional dan merupakan organisasi yang sama yang menaungi agen Peggy Carter. Di sini Nick Fury kemudian mulai berbahasa basi dengan mengomentari koleksi jam dinding milik Sonya. Padahal dia menempelkan semacam kamera khusus untuk merekam situasi di tempat tersebut secara diam-diam. Keduanya kemudian berbicara dan membahas mengenai tindakan kriminal yang dilancarkan oleh pasukan Skrull. Namun Sonya terlihat tidak ingin bekerja sama, dia tidak mau menjawab ketika ditanya mengenai pembobolan gudang senjata Kazakhstan dan malah menganggap Nick Fury sudah terlalu tua untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Wanita itu mau menyelesaikan permasalahan terkait dengan Skrull dengan caranya sendiri dan keduanya kemudian berpisah dengan Nick Fury yang berpamitan untuk segera pergi dari sana. Dengan kamera tersebut, Nick Fury mampu mendapatkan rekaman yang berisikan informasi penting. Sonya mengungkapkan bahwa Skrull sudah menyusup ke dalam tatanan tinggi dari negara adidaya dan dengan kembalinya Fury ke bumi menjadi alasan yang semakin mendukung pernyataan tersebut. Gravik, pemimpin dari Skrull pemberontak, sedang mempersiapkan pengeboman secara mendadak dan Sonya tahu ada sekitar 5 orang di Rusia ini yang terkenal ahli dalam merakit bom. Dugaannya mengarah kepada pria bernama Vasily Propischin. Dia adalah mantan pemberontak Chechnya yang memiliki galeri seni mewah di pusat kota. Orang ini terkenal ahli merakit bom dan juga menghasilkan karya seni berupa lukisan yang indah.
Mendengar percakapan tersebut, Nick Fury kemudian menyusun rencana. Mereka harus tiba lebih dulu menuju galeri seni sebelum Sonya dan pasukannya datang. Jika sampai mereka datang bersamaan, secara terpaksa mereka harus mengalahkan tim MI6 karena mereka tidak hanya berperang melawan Grafik, tapi juga melawan Sonya Felsworth karena dia akan membinasakan siapapun yang berhubungan dengan Grafik, dan nyawa Telos juga bisa terancam karena ini. Kemudian kita berpindah menuju 312 km dari sebelah barat daya kota Moskow. Terlihat seorang pemuda yang berusaha masuk ke dalam wilayah yang dijaga ketat oleh 2 orang tentara. Semula pemuda itu dilarang masuk, sampai datanglah seorang gadis cantik yang memintanya untuk mengungkapkan wujud aslinya. Setelah melihat pemuda itu adalah Skrull, barulah dia diizinkan untuk masuk ke dalam area. Pemuda itu diketahui bernama Bito, dan dia terlihat sangat senang ketika diberi semacam buah segar yang berasal dari planet asalnya dulu. Sementara sang wanita, dia adalah Gaia, anak perempuan dari Telos, yang memilih untuk bersama dengan kubu Skrull pemberontak dan berlawanan dengan ayahnya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah ditinggalkan. Lokasi ini menjadi tempat tinggal dari lebih dari 500 masyarakat Skrull, dan wilayah ini diberi nama sebagai Skrullos. Lokasi ini sangat aman bagi ras alien tersebut karena mereka bisa sesuka hati menampilkan wujud aslinya dan bersosialisasi dengan sesama Skrull yang ada di dalam sana. Dari penjelasan wanita muda itu, ternyata masyarakat Skrull terbagi menjadi 2 jenis di sana. Ada kubu pengungsi yang menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal darurat, sementara kubu satunya adalah para Skrull yang menjadi prajurit atau pejuang. Hal yang membedakan kedua kubu ini adalah kebiasaan mereka. Pengungsi bebas menggunakan wujud asli mereka sebagai Skrull, namun hanya diperbolehkan untuk tinggal di dalam area ini saja. Sementara kubu prajurit diperbolehkan untuk keluar dari area ini untuk menjalankan misi dan mencari informasi. Mereka diwajibkan untuk menggunakan wujud manusia karena ini bertujuan untuk semakin mengasah kemampuan menyamar dan menyusup di dalam sistem masyarakat, sehingga akan susah untuk dikenali oleh musuhnya. Selain itu, pasukan Skrull juga memiliki kebiasaan menakutkan yang mereka terapkan di dalam markas tersebut. Mereka menculik manusia tidak berdosa untuk disekap dan tubuhnya akan ditiru oleh Skrull yang bersumpah untuk menjadi prajurit. Skrull juga mengambil ingatan dari manusia tersebut guna semakin memudahkan mereka ketika menyamar dan menggantikan posisinya. Sementara manusia-manusia itu diamankan menggunakan fasilitas yang sama seperti yang pernah mereka lakukan terhadap Carol Danvers di masa lalu. Kemudian, datang seorang prajurit Skrull yang mengabarkan informasi kepada Grafik. Dia menyebutkan bahwa Nick Fury sudah kembali, namun dia memiliki kondisi yang renta dan terlihat lemah. Di sini Grafik kemudian sadar bahwa dia bisa menjadi target incaran dari Nick Fury, namun dia tidak gentar. Dia tidak akan berhenti memimpin Skrull pemberontak sampai ketika bumi menjadi planet yang bisa direbut dan ditinggali. Misi pengeboman kemudian dilaksanakan. Gaia diperintahkan untuk mengambil 2 tas berisikan bom dari seniman yang sudah disinggung sebelumnya, dan dia harus membawa paket itu dengan aman tanpa terdeteksi. Ketika mendekati lokasi, Telos berhasil melumpuhkan bawahan Sonya sehingga tidak mengganggu rencana mereka. Sementara Gaia sudah lebih dulu mendapatkan 2 tas berisikan bom yang sudah dipesan oleh Grafik. Dia berjalan pulang, namun Maria Hill melihatnya dan berusaha mengikutinya. Sementara Nick Fury dan Telos terlihat menginterogasi Propis Jin. Mereka menanyakan di mana lokasi bom yang dipesan oleh Grafik, tapi pria itu terlihat bodoh dan seolah tidak tahu dengan apa yang ditanyakan oleh Nick Fury. Karena terus menyembunyikan informasi, baku hantam kemudian terjadi dengan Telos yang terlihat kewalahan mengingat usianya yang sudah menyentuh 136 tahun. Di sini Telos melarang Nick Fury untuk ikut campur karena menganggap ini adalah pertarungannya. Namun karena melihat sahabatnya terdesak, Fury terpaksa menembak seniman itu, membuatnya tewas seketika. Telos hanya bisa terdiam karena dia sudah melarang Nick Fury untuk tidak menembak lawannya. Dan bagaimanapun Skrull ini adalah masyarakatnya. Masalah ini menjadi kasus yang pelik karena Telos tidak rela spesiesnya menginvasi bumi dan menyakiti manusia. Tapi dia juga tidak rela jika spesies itu dibunuh begitu saja. Sementara itu, Maria Hill masih mengikuti Gaia sampai menuju ke stasiun bawah tanah. Di sana mereka kemudian bertarung dengan Gaia yang mendominasi perkelahian. Ketika gadis itu kabur, Telos mengejarnya dan pertemuan dramatis antara anak dan ayah kemudian diperlihatkan. Di sini Telos meminta agar putrinya bersikap kooperatif dan menyerahkan bom tersebut agar rencana peledakan batal untuk dilaksanakan. Untuk semakin menyadarkan putrinya, Telos juga memberitahukan bahwa Soren, ibu dari Gaia, sudah tewas dan kata-kata terakhirnya adalah dia ingin agar Telos mencari anaknya. Kabar itu terdengar menyakitkan, terlebih Soren tewas karena ulah dari Skrull pemberontak yang satu kubu dengan Gaia.
Gadis itu tetap tidak menyerahkan bomnya dan memilih berlari meninggalkan Telos sendirian, kemudian menangis meratapi kematian ibunya. Tidak lama, dia kemudian kembali ke markas dan menyerahkan bom itu kepada prajurit Skrull yang mengutusnya. Di sini Gaia meminta agar peledakan ditunda, tapi pria itu tidak mau mengiyakan permintaannya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Nick Fury yang memesan minuman di sebuah bar. Dia berdiskusi bersama dengan Maria Hill mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Diketahui, Nick Fury mengalami krisis kepercayaan. Dia bingung memutuskan langkah selanjutnya, tidak seperti dahulu kala. Dari penampilannya saja, sudah tergambarkan apa yang Fury rasakan. Pria itu biasanya memakai satu penutup mata, menandakan dia sudah siap untuk terlibat ke dalam misi. Sementara kali ini, dia tidak memakainya. Seolah menandakan dia adalah pribadi yang berbeda, dia tidak siap untuk misi kali ini, berbeda dengan Nick Fury yang terkenal tangkas dan selalu bersemangat ketika beraksi. Di sini Maria Hill kemudian menyebutkan bahwa Fury menjadi berbeda setelah kembali dari Snap. Wanita itu kemudian menyarankan agar Nick Fury bisa memantapkan pilihannya. Jika maju, dia harus maju, atau dia bisa mundur jika merasa tidak siap. Karena dengan kondisinya sekarang, dikhawatirkan akan ada seseorang yang malah terluka sebagai imbasnya. Perkataan itu berhasil menampar Nick Fury dan membuatnya terus terbayang-bayang. Pada malam harinya, Telos dan Gaia menyusun pertemuan. Mereka menyamar menjadi manusia agar tidak ada orang lain yang mengetahui pertemuan ini. Gaia yang kecewa dengan kematian ibunya terlihat membocorkan rencana para Skrull secara detail. Pengeboman akan dimulai besok, bertepatan pada Hari Persatuan Nasional Rusia, sehingga banyak manusia yang berkumpul di sana. Ada 2 bom yang sudah dipersiapkan, dan grafik tahu bahwa Talos akan ada di sana. Nantinya akan ada 2 pria sebagai kurir yang membawa tas berisikan bom, dan untuk memudahkan pengintaian, Gaia akan menyemprotkan cairan inframerah sebagai tanda untuk tas yang berisikan bahan peledak. Informasi ini sangat berharga, dan Telos langsung menceritakannya kepada Nick Fury juga Maria Hill. Pada keesokan harinya, semua sudah bersiap dan memakai kacamata khusus untuk mendeteksi tas tersebut. Setelah berpindah tangan, mereka melacak tas tersebut sesuai dengan tugas masing-masing. Kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan perayaan terbukti menyusahkan tim ini untuk mengejar kurir pembawa bom. Nick Fury malah bertemu dengan anak kecil mencurigakan yang jika diikuti dia berubah menjadi sosok orang lain dengan cepat dan singkat. Sementara itu, tas berisikan bom yang dibawa oleh kurir rupanya adalah tas kosong. Dan sosok yang berubah-ubah tadi ternyata adalah grafik. Dia meledakkan bom yang sudah dipersiapkan di luar pengetahuan Nick Fury dan kawan-kawan. Teriakan terdengar di mana-mana, jerit tangisan menghiasi alun-alun kota, merubah hari perayaan menjadi hari duka bagi seluruh masyarakat Rusia. Ini semua diakibatkan oleh Skrull pemberontak yang ingin menguasai dunia. Sayangnya, hal buruk yang terjadi tidak sampai di situ saja. Maria Hill ditembak oleh grafik yang menyamar menjadi Nick Fury, membuat agen sekaligus orang kepercayaan Nick Fury itu tewas seketika. Siapa sangka perkataan Maria Hill di bar terbukti benar. Karena keputusan Nick Fury yang tidak matang, ada seseorang yang terluka dan sekarang Maria Hill yang malah menjadi korbannya. Sekarang Nick Fury harus memikirkan cara yang matang agar masalah ini bisa terselesaikan tanpa ada orang terdekat yang harus direnggut darinya. Adegan kemudian berpindah kembali pada tahun 1997. 2 tahun setelah upaya pencarian planet baru, ternyata usaha tersebut tidak semudah yang diharapkan. Pada akhirnya, sebagian Skrull memilih kembali ke bumi dan mereka berada di bawah pimpinan Talos, sementara sisanya tersebar di seantero galaksi. Mereka yang kembali ini kemudian menjalin sumpah dengan Nick Fury, di mana jika mereka mau bekerja sama dan melindungi bumi serta menjadi sekutu bagi Nick Fury, while you work to keep my home safe, maka sebagai imbalan, Fury dan Carol Danvers akan mencarikan rumah baru untuk mereka. Carol Danvers and I will find you a new one. Terlihat sejumlah Skrull yang kemudian mau bekerja sama, di antaranya ada Soren, istri dari Telos, yang berubah menjadi wujud manusia. Dalam pertemuan itu, juga terlihat Skrull muda yang berhasil selamat dari serangan bangsa Kree dengan menaiki pesawat cadangan. Orang tuanya tewas dalam serangan tersebut, dan Skrull muda ini ternyata adalah grafik. Kemudian, kembali ke masa sekarang, terlihat grafik yang tanpa ekspresi bersalah, dia bersiap untuk meninggalkan lokasi ledakan. Sementara Nick Fury diamankan oleh pria kekar yang ternyata adalah Telos yang sedang menyamar. Fury dan Telos terlihat mengamankan diri dan naik ke dalam kereta. Di sini Telos menyamar sebagai seorang wanita yang mengaku tidak melihat pria hitam asal Amerika, karena sebagai orang Rusia, dia tidak tertarik dengan tipe pria seperti itu. Ini dilakukan untuk meyakinkan tentara Rusia yang mencurigai keberadaan Nick Fury di dalam gerbong tersebut. Kemudian, pada momen ini Nick Fury kembali mengungkit seputar alasan di balik kehancuran Skrullos.
planet tempat tinggal bangsa Skrull yang sebelumnya mereka tempati. Semula, Telos enggan bercerita karena dia yakin Fury sudah mengetahui semuanya. Tapi karena Fury masih penasaran, dia kemudian mau mengungkapkan semuanya. Jadi, bangsa Skrull terlibat perang dengan bangsa Kree seperti yang terjadi dalam film Captain Marvel. Telos dan pasukannya kalah dan mereka terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan populasi. Satu fakta yang mencengangkan adalah Telos yang sudah berada di bumi terlebih dahulu malah mengaktifkan panggilan kepada Skrull yang masih berjuang di planetnya. Akibatnya, mungkin ada jutaan spesies Skrull yang sekarang hidup berdampingan dengan manusia tanpa diketahui oleh Nick Fury sebelumnya. Hal ini membuat pria dengan satu mata terluka itu menjadi marah, namun Telos beralasan dia tidak bisa membiarkan masyarakatnya dibantai oleh musuh. Maka dia mengaktifkan panggilan tersebut dengan harapan bangsa Skrull bisa selamat dan mereka bisa menjalin hubungan dengan Nick Fury dalam melindungi manusia dan mendapatkan tempat tinggal sementara sebagai imbalannya. Kepergian Nick Fury juga menjadi alasan kenapa Telos tidak mendiskusikan hal ini sebelumnya, dan dia merasa manusia bisa hidup berdampingan dengan bangsa Skrull. Dua pria itu terlibat dalam percakapan penuh emosi. Nick Fury menyadari bahwa masyarakat dunia memiliki pandangan berbeda, bahkan antar sesama manusia, mereka terkadang masih susah untuk bertoleransi dengan perbedaan ras, suku, warna kulit, dan agama. Apalagi jika harus hidup berdampingan dengan bangsa alien yang sama sekali tidak mereka kenal sebelumnya. Pembicaraan ini kemudian diakhiri dengan Nick Fury yang meminta Telos untuk pergi. Dia merasa kecewa atas keputusan Telos dalam mendatangkan masyarakat Skrull tanpa sepengetahuannya. Nick Fury kemudian menuju ke London. Dia bertemu dengan Ibu Maria Hill yang terlihat sangat bersedih karena putrinya tewas dalam ledakan bom beberapa waktu lalu. Terlihat sekelompok tentara yang bersiap mengantarkan peti jenazah Maria untuk kemudian dibawa ke Amerika. Di sini Nick Fury mengaku bahwa Maria tewas karena sudah melindunginya. Nick Fury diincar oleh sekelompok orang, namun naas Maria Hill malah menjadi korbannya. Ibu Maria terlihat bisa menerima alasan tersebut. Dia kemudian meminta kepada Nick Fury untuk segera menyelesaikan permasalahannya dan berharap kematian putrinya tidak berakhir sia-sia. Sementara itu, kabar serangan bom di Rusia kemudian viral sampai ke tingkat internasional. Ledakan itu bahkan menewaskan setidaknya 2.000 warga negara Rusia yang tidak berdosa. Pelakunya sudah ditangkap dan dia adalah pemimpin dari organisasi teroris yang bernama Americans Against Russia. Perwakilan petinggi dunia seperti Perdana Menteri Inggris dan juga Sekjen NATO terlihat tidak tinggal diam dan mereka berjanji akan mengusut permasalahan ini. Sementara serangan ini ditakutkan malah menjadi pemicu perang antara Rusia melawan Amerika karena ledakan itu bisa dianggap sebagai pernyataan perang yang dikirim oleh Amerika. Perbuatan grafik ini terlihat sangat mengerikan. Dia berhasil merusak kepercayaan antar dua negara besar di dunia dan membangun perang besar antar keduanya. Sementara itu, terlihat grafik yang mendatangi Dewan Perwakilan Skrull. Mereka ini adalah Skrull yang menyamar menjadi petinggi dunia dan mereka adalah orang-orang yang terlihat di dalam siaran berita sebelumnya. Mereka terdiri dari Sekjen NATO, Perdana Menteri Inggris, dan perwakilan tinggi dari beberapa negara lainnya. Tujuan dari pertemuan ini, Dewan Skrull ingin menghukum grafik karena dia dianggap membahayakan stabilitas dewan tersebut. Serangan yang dilakukan di sejumlah lokasi dan yang paling besar adalah peledakan di Moskow menjadi alasannya. Namun, grafik mengaku dia melakukan semua itu murni untuk bangsa Skrull. Nick Fury bersumpah menjanjikan rumah baru untuk mereka dan bangsa Skrull bersedia menjadi pembantunya. Namun sampai sekarang, mereka masih menjadi gelandangan tanpa status yang jelas. Fury melanggar sumpahnya dan menimbulkan rasa geram bagi sebagian bangsa Skrull yang satu pandangan dengan grafik. Tindakan peledakan itu dilakukan untuk menghancurkan kepercayaan antar manusia dan antar negara. Karena sejatinya, bangsa Skrull menganggap bangsa manusia sudah sering melakukan peperangan antar sesama mereka, bahkan sejak dahulu kala. Grafik mengaku bangsa Skrull akan lebih mudah menguasai bumi jika manusia saling bertarung satu sama lain dan dia tidak akan berhenti sampai berhasil menguasai bumi. Grafik bahkan sudah mempersiapkan rencana jika sampai Avengers mengetahui mereka. Jadi tidak ada hal yang harus dikhawatirkan terkait keputusan untuk mengkudeta manusia. Mendengar perkataan dari grafik, Dewan Perwakilan merasa bahwa pria itu terlihat berkompeten dan cocok untuk dijadikan Jenderal Skrull yang baru, yang kelak akan memimpin pergerakan perang melawan manusia. Semua dewan kemudian setuju dengan keputusan tersebut, kecuali seorang Skrull yang menyamar menjadi wanita bernama Shirley. Dia menganggap keputusan ini salah karena mereka akan merebut bumi yang sejatinya adalah tempat tinggal manusia, sementara mereka sendiri adalah pengungsi yang seharusnya menjaga planet milik manusia sebagai tuan rumah. Wanita itu kemudian keluar dari pertemuan dan langsung melaporkan pemilihan grafik sebagai jenderal kepada Talos. Setelah itu, grafik dan Gaia kembali ke markas. Di sini Gaia melihat grafik yang berbicara dengan bawahannya yang dikenal bernama Pagan. Setelah diikuti, ternyata pria itu pergi menemui peneliti yang bernama Dr. Dalton.
di mana wanita itu menagih sampel DNA yang tidak kunjung didapatkan oleh Pagan. Usut punya usut, Grafik ternyata sedang mempersiapkan sesuatu di dalam markas tersebut. Sementara itu, terlihat James Rhodes yang mewakili Amerika dalam pertemuan dengan beberapa perwakilan dunia. Dia mengaku tidak mengetahui keterlibatan Nick Fury dan Maria Hill yang terlihat di lokasi pengeboman. Pria itu terlihat melindungi Nick Fury dengan statement yang kuat, seolah-olah kemunculannya di lokasi ledakan adalah dugaan dan belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Setelah pertemuan itu, Nick Fury kemudian menghubunginya untuk mengadakan pertemuan. Nick Fury menceritakan kepada James Rhodes bahwa dia sedang menghadapi masalah yang cukup sulit. Ini terkait dengan bangsa Skrull, alien berubah wujud yang mempersiapkan penyerangan untuk merebut bumi dari manusia. Di sini James Rhodes kemudian menawarkan pilihan untuk memanggil sejumlah pahlawan dan rekan sesama Avengers. Tetapi Nick Fury menolak gagasan itu karena dia khawatir kemampuan hebat dari para Avengers bisa ditiru oleh bangsa Skrull dan ditakutkan malah semakin memperbesar masalah. Untuk itu, Nick Fury ingin menyelesaikan perang ini dengan caranya sendiri dan meminta bantuan kepada James Rhodes. Sayangnya War Machine itu menolak karena dia kecewa dengan Nick Fury yang membiarkan pengeboman yang menewaskan 2.000 manusia, bahkan salah satu agen berbakat dari Amerika harus meninggal dunia. Pada akhirnya, James Rhodes mencabut posisi dan status dari Nick Fury sebagai pemimpin keamanan dari Saber, dan sekarang dia dibebas tugaskan. Hal ini membuat Nick Fury kebingungan karena dia kehilangan berbagai macam hal penting dari hidupnya, mulai dari pekerjaan, rekan, dan bahkan kepercayaan. Sementara itu, terlihat Sonya Fellsworth yang mendatangi toko daging. Dia menemui sejumlah orang yang sedang menginterogasi pelaku pengeboman. Pria itu tetap diam meskipun sudah dihajar, membuat Sonya terpaksa turun tangan agar dia mau berbicara. Tindakan pertama dimulai dengan memotong salah satu jarinya, namun Skrull itu tetap diam. Sonya kemudian menyuntikkan cairan kimia khusus yang bisa mendidihkan darah dengan seketika, dan barulah Skrull itu mau berbicara. Satu hal yang dia ungkapkan, sekarang Grafik sedang mempersiapkan sesuatu di bawah penelitian dari Dr. Dalton. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kekuatan tambahan kepada bangsa Skrull sehingga mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan penemuan Gaia di mana Grafik sudah mendapatkan sampel DNA dari beberapa spesies seperti Groot, Cool Obsidian, Extremis, dan lain-lain. Kelak penelitian ini akan merubah Skrull dan kemungkinan menjadikan mereka sebagai Super Skrull. Belum sampai Sonya mengorek informasi lebih dalam, Grafik dan pasukannya kemudian menyerang tempat tersebut, namun Sonya bisa melarikan diri setelah menemukan pintu rahasia yang ada di sana. Brogan, pria Skrull yang semula disiksa, akhirnya berhasil diselamatkan. Saat ditanya oleh Grafik, dia mengaku tidak membocorkan hal apapun dan memberikan informasi palsu kepada wanita yang sudah menginterogasinya. Namun Grafik sadar dia berbohong, Brogan kemudian diajak menuju ke sebuah hutan dan dia ditembak mati di sana. Sementara itu, Nick Fury yang sudah kehilangan segalanya, dia terlihat menuju ke sebuah rumah tempat di mana Skrull wanita berada. Saat dia masuk, Skrull itu sudah berubah menjadi seorang wanita, dan Skrull ini ternyata adalah istri dari Nick Fury, sosok yang terlihat memperkenalkan Grafik muda kepada Nick Fury beberapa tahun silam. Kemudian, terlihat Grafik yang mengundang Dewan Skrull agar datang menuju ke markasnya. Dia menceritakan bahwa saat ini, dia sudah merencanakan operasi khusus sebagai awal merebut bumi dari manusia. Grafik memerintahkan 3 pasukannya untuk menyusup ke dalam angkatan laut kerajaan Inggris. Mereka akan melancarkan serangan terhadap target penting yang berisikan tokoh-tokoh Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB. Dengan serangan yang dilancarkan oleh Inggris kepada sejumlah tokoh dari negara lain, maka jelas manusia akan berperang satu sama lain dan momen ini bisa dimanfaatkan Grafik untuk melumpuhkan mereka. Bito, Skrull muda yang direkrut ke dalam misi ini, kemudian merasa ragu. Selain karena ini adalah misi pertamanya, dia takut menyebabkan kekacauan yang akan menewaskan banyak umat manusia. Namun Pagan menyemangati dengan mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mendukung Grafik dalam upaya mewujudkan masa depan yang lebih cerah untuk masyarakat Skrull. Bito akhirnya paham dan mereka diberi dokumen rahasia berisikan data dari para petugas yang akan mereka tiru wujudnya. Di sini Grafik tentu menyadari bahwa serangan kepada tokoh penting dunia tentu akan memancing pahlawan bumi untuk muncul. Oleh karenanya Grafik sudah mempersiapkan mesin khusus sebagai cara untuk mengalahkan pahlawan bumi jika mereka datang untuk melawannya. Dengan mesin yang dipersiapkannya, kelak spesies Skrull tidak hanya bisa berganti wujud, tapi juga bisa berganti kekuatan. We no longer just change faces. We change powers. Dan Skrull yang berevolusi ini kemudian disebut sebagai Super Skrull. All of us. Super Skrulls.
Scene kemudian mundur kembali pada tahun 1998. Terlihat Nick Fury yang menuju ke dalam kafe untuk bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini memberikan dokumen penting yang berhubungan dengan Dreykov, pria di balik Red Room yang menciptakan agen mata-mata khusus yang disebut sebagai Black Widow. Tidak jelas apa isi dari dokumen tersebut, tapi dengan adegan ini bisa diketahui bahwa wanita tersebut bekerja di bawah naungan Nick Fury dalam mendapatkan informasi untuk S.H.I.E.L.D. Wanita ini ternyata adalah Farah, Skrull yang dikirim menjadi mata-mata yang kemudian menjadi istri dari Nick Fury. Kembali ke masa sekarang, terlihat Nick Fury dengan istrinya yang sedang sarapan. Di sini Farah kemudian menanyakan alasan dibalik kepulangan dari Nick Fury menuju ke bumi. Namun, seolah tidak ingin bercerita panjang lebar, Fury hanya mengatakan dia sudah dibebas tugaskan. Jawaban ini ternyata kurang bisa diterima oleh Farah karena kepergian Nick Fury yang membuatnya menjadi janda kesepian. Fury tidak pernah pulang, bahkan setelah kembali dari blip, dia memutuskan untuk pergi keluar angkasa. Fury juga menanyakan apakah istrinya masih berhubungan dengan grafik di saat dia meninggalkan bumi. Namun wanita itu mengelak dan mengatakan dia hanya tinggal di rumah menanti kepulangan suaminya. Pembicaraan keduanya kemudian terhenti setelah Farah mendapatkan panggilan dari seseorang, namun dia tidak memberitahukan siapa orang yang menelponnya. Di tempat lain terlihat grafik yang mendatangi Gaia. Dia merasa heran karena informasi pengeboman bisa bocor padahal tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Di sini grafik sempat mencurigai Gaia, namun gadis itu menyalahkan Brogan. Karena dengan sejumlah siksaan yang diterimanya, pasti dia akan membocorkan informasi yang dia ketahui. Hal ini berbeda dengan Gaia yang akan berbohong karena dia loyal terhadap grafik sebagai pemimpinnya. Jawaban itu bisa diterima oleh grafik dan dia kemudian pergi dari sana. Tidak berselang lama, keduanya kemudian pergi menuju Inggris. Grafik datang untuk memenuhi undangan dari Telos yang ingin mengajaknya berunding mengenai Gaia karena dia mengkhawatirkan keselamatan putri tercintanya. Dalam perjalanan menggunakan mobil, grafik mengabarkan jadwal penyerangan kepada bawahannya. Pesawat yang mengangkut perwakilan PBB akan tiba di titik yang sudah ditentukan tepat pada pukul 10 malam. Dan itulah waktu yang tepat untuk menembak jatuh pesawat tersebut dengan misil dari kapal selam Neptune milik Inggris. Ketika grafik bersiap menemui Telos, siapa sangka Gaia kemudian menuliskan informasi yang baru saja dia dapatkan ke dalam telepon genggam sekali pakai. Akhirnya, grafik bertemu dengan Telos, dengan grafik yang sedikit menyinggung mengenai lukisan Perang Dunia Pertama. Negarawan dan prajurit dikumpulkan dalam satu bingkai, dan ini sesuai dengan kondisi sekarang, di mana grafik yang menganggap dirinya sebagai prajurit, yang kelak akan melumpuhkan sejumlah negarawan seperti yang ada di dalam lukisan. Pembicaraan kemudian berlanjut, di sini Telos meminta grafik untuk berhenti membunuh manusia, dan dia bahkan menantangnya untuk berduel secara terhormat sebagai dua tokoh penting dari bangsa Skrull. Namun grafik malah mengancam akan membunuh Gaia jika Telos berani mengganggu rencananya. Perkataan ini sukses membuat Telos marah, namun semua orang yang ada di sana kemudian berubah menjadi grafik seketika. Ini menandakan bahwa pasukan Skrull pemberontak sudah tersebar dan ada di mana-mana. Di sini Telos kembali mengingatkan bahwa akan sangat menakutkan jika sampai bangsa Skrull melawan manusia. Manusia akan bersatu untuk mengalahkan musuh bersama, dan hal ini ditakutkan akan membawa kepunahan bagi bangsa Skrull. Telos juga mengancam bahwa dia akan melaporkan semua rencana adu domba dari grafik, dan dunia akan tahu siapa musuh mereka sebenarnya. Telos juga tidak takut akan diburu manusia karena dia yakin manusia akan paham mana Skrull yang bersifat baik dan bisa dijadikan sekutu, dan mana Skrull pemberontak yang ingin mengkudeta bumi. Namun grafik kembali mengungkit tentang Gaia, membuat Telos murka dan menusukkan sebilah pisau tepat di tangannya. Telos kemudian pergi dari sana, namun ternyata grafik bisa sembuh dari luka seketika, menjadi sebuah pertanda bahwa dia sudah memasukkan serum ekstremis ke dalam tubuhnya, sehingga membuatnya bisa meregenerasi luka dengan seketika. Pada saat Telos keluar, Gaia kemudian menyamar menjadi pria tua dan mengirimkan informasi mengenai jadwal pengeboman kepada ayahnya. Dia kemudian kembali ke mobil dengan cepat agar grafik tidak curiga. Tidak lama setelah itu, terlihat Nick Fury yang mendatangi Telos. Dia mengabarkan sebuah petunjuk penting terkait keberadaan Skrull pemberontak di dalam pemerintahan, dan sosok itu sedang berada di London. Informasi ini sepertinya mengarah kepada James Rhodes dengan tingkah anehnya, dan karena dirasa penting, jadi Nick Fury mengabarkannya. Namun, Telos masih teringat dengan Fury yang marah-marah dan mengusirnya beberapa waktu lalu, tapi sekarang dia datang tanpa rasa malu untuk meminta bantuan. Telos menolak membantu sampai Nick Fury memohon dengan santun, baru dia mau mempertimbangkannya. Help me, Telos, because I am useless without you. Dengan kerendahan hati, Fury kemudian memohon supaya rekannya itu mau membantunya.
Keduanya kemudian pergi dan di tengah jalan Telos mengabarkan mengenai informasi penyerangan delegasi PBB kepada Fury. Karena serangan itu bisa memicu Perang Dunia Ketiga, dia langsung menghubungi Sonya untuk menanyakan seputar kapal selam bernama Neptune. Sonya sendiri saat itu sedang menyelidiki kamera mata-mata yang ditempelkan oleh Nick Fury pada patung burung hantu favoritnya. Dari percakapan ini, kemudian diketahui bahwa kapal selam itu dipimpin oleh seorang kapten bernama Commodore Robert Fairbank atau biasa dipanggil Bob. Sonya juga mengirimkan alamat rumahnya dan Fury serta Telos langsung menuju ke sana. Selama perjalanan, keduanya kembali mengungkit kisah masa lalu mereka. Di sini Telos mengatakan bahwa Nick Fury sebenarnya adalah agen cadangan, namun dia mendapatkan banyak kenaikan pangkat di dalam S.H.I.E.L.D. karena reputasi kerja yang sangat bagus. Siapa sangka semua prestasi itu tidak dia dapatkan dengan perjuangannya sendiri. Ya, ada Telos dan pasukannya yang setia menjadi agen mata-mata tanpa diketahui siapapun sebagai upaya untuk membantu Nick Fury ketika beraksi. Dari penjelasan ini terlihat Fury yang sangat terbantu atas keterlibatan Telos dan pengikut setianya karena dia bisa dengan mudah mencegah kekacauan tanpa diketahui oleh musuhnya. Mereka kemudian sampai dan Telos melumpuhkan sejumlah pasukan Skrull yang menyamar menjadi penjaga keamanan. Ketika Nick Fury masuk ke dalam, dia menyadari ada hal yang aneh dengan Telos yang menyebutnya dengan Nick, bukannya Fury. Sorry, Nick. I was busy kicking Bob's ass. Dan ternyata benar, Telos ketahuan. Namun Fury juga membawa anak Bob yang sedang asik bermain game sebagai sandera. Karena sangat sayang dengan anaknya, Bob kemudian menyerah dan meletakkan senjatanya. Di sini Bob dipaksa untuk membatalkan serangan, namun dia tetap menolaknya. Nick Fury juga menyarankan agar Telos berubah menjadi Bob dan membatalkan serangan itu, tapi masalahnya dia tidak mengetahui kode rahasia untuk membatalkannya. Di sini Nick Fury geram dan bahkan menembak lutut dari pria itu, tapi Bob tetap konsisten dan tidak mau membocorkan kode rahasianya. Sementara itu, terlihat Beto yang ketakutan saat dia bersiap melancarkan serangan nuklir. Pagan terus membujuknya karena jika tidak mau, Beto akan dianggap sebagai pengkhianat. Waktu mereka semakin sedikit karena pesawat yang membawa delegasi PBB segera tiba di titik yang sudah ditentukan. Sementara Pagan sudah bersiap untuk meluncurkan serangan nuklir dengan memasukkan kunci pengaktifnya. Karena Bob tetap tidak memberikan kodenya dan malah membicarakan Gaia yang tidak percaya kepada ayahnya sendiri, Telos kemudian menembak mati komandan itu, membuatnya berubah menjadi Skrull seketika. Telos tidak kehabisan akal, dia langsung menghubungi putrinya untuk mencari tahu kode rahasianya. Dengan berani Gaia melawan pasukan grafik untuk melihat rekaman ingatan dari kapten asli yang saat ini sedang disandra. Ingatan pria itu didominasi oleh kenangan indah bersama anaknya, dan dari sini mereka mengetahui kode rahasianya adalah Zachary, nama dari anak laki-laki kapten tersebut. Peluncuran segera dilaksanakan, tapi Telos merubah suaranya menjadi Kapten Bob untuk membatalkan tembakan nuklir lengkap dengan kode yang sudah dia dapatkan. Perang Dunia Ketiga berhasil dicegah bersamaan dengan gagalnya penembakan delegasi PBB yang dipersiapkan oleh grafik. Sementara itu, Gaia bersiap untuk melarikan diri setelah perbuatan berani yang baru saja dia lakukan. Namun ternyata, di tengah jalan dia dihadang oleh grafik yang sudah menunggunya di luar. Rupanya grafik memang cerdik. Rencana penembakan delegasi PBB dia manfaatkan sebagai sarana untuk mendeteksi pengkhianat. Memang, rencana itu gagal dan petinggi PBB selamat, tapi dia berhasil menemukan pengkhianat yang selama ini membocorkan informasi penting kepada orang lain. Grafik kemudian menembaknya dan dia membunuh pengkhianat yang berani menggagalkan rencana invasinya. Di tempat lain, terlihat Priscilla Fury alias Farah yang dihubungi oleh seseorang. Entah apa isi dari pesan tersebut, namun wanita itu langsung menuju ke loker penyimpanan, tempat dia menyimpan senjata api. Bersamaan dengan itu, ada panggilan dari seorang pria yang ingin mengadakan pertemuan dengannya. Saat Farah meminta untuk bertemu dengan grafik, pria misterius itu menolak karena dialah yang akan berbicara dengan Farah. Siapa sangka, Gaia masih selamat setelah ditembak oleh grafik. Dia sempat memanfaatkan serum ekstremis dan menggunakan mesin khusus untuk menyerap kekuatan dari sel tersebut. Dengan ekstremis yang mampu menyembuhkan luka dan meregenerasi sel-sel dengan cepat, maka Gaia masih selamat dari maut. Adegan kemudian berpindah menuju Paris pada tahun 2012. Terlihat Nick Fury yang kembali bertemu dengan Priscilla di dalam sebuah bar. Wanita itu mengucapkan selamat karena Fury berhasil mengumpulkan pahlawan super untuk melindungi bumi dari serangan alien. Dia juga tidak heran karena sudah mengenal Fury dari lama dan dia tahu bahwa pria ini memang ahli dalam hal seperti itu.
Priscilla kemudian menyindir dengan mengatakan bahwa Fury melindungi orang-orang lemah dari serangan alien. Dan ini seperti sebuah dorongan bahwa Fury harus melindungi Skrull yang belum juga menemukan rumah karena mereka adalah spesies yang terlantar. Keduanya kemudian membaca puisi yang berisikan bait pendek yang diucapkan dua orang dengan makna yang sangat dalam. Momen ini akan terus dikenang karena berhubungan dengan kisah asmara Nick Fury dan Priscilla Fury selaku istrinya. Scene kemudian berpindah kembali ke masa sekarang. Terlihat Priscilla yang berada di dalam gereja untuk memenuhi panggilan dari pria misterius yang sebelumnya menelponnya. Orang tersebut adalah James Rhodes yang memperingatkan Priscilla untuk segera menjalankan tugasnya. Ya, ternyata Priscilla memiliki tugas utama untuk membunuh Nick Fury. Maka dari itu, dia sempat mengambil senjata api sebelum menuju kemari. Karena Priscilla tidak segera menjalankan tugasnya, maka grafik mengutus James Rhodes agar mengingatkan Priscilla untuk segera membunuh suaminya. Dari sini kalian pasti sudah menyadari bahwa James Rhodes yang sebelumnya memecat Nick Fury, ternyata dia adalah Skrull yang menyamar. Sementara itu dari kediamannya, Nick Fury sudah memasang alat khusus yang membuatnya bisa mendengar setiap percakapan istrinya. Dia sempat terkejut karena orang yang dia cintai ternyata adalah orang yang diperintahkan untuk mengeksekusinya. Dari percakapan tersebut kemudian terdengar bahwa Priscilla seakan enggan melaksanakan tugasnya. Dia mengatakan bahwa sekarang Nick Fury sudah renta dan tidak berdaya. Fury sudah tidak seperti dahulu lagi, dia kelelahan dan selalu mendapatkan kekalahan. Dan lama-kelamaan, dia akan mati sendiri tanpa harus dibunuh. Namun Kolonel James Rhodes tetap memaksanya, dan dia akan melakukannya sendiri jika Priscilla tidak mau melakukan tugasnya. Sementara itu, terlihat grafik yang bersiap untuk melakukan serangan. Dia juga mengatakan kepada Pagan bahwa dia sudah membunuh Gaia karena sudah berani berkhianat. Gaia sendiri terlihat menemui ayahnya di tepi sungai. Di sini Telos terlihat menyesal karena sudah memaksa anaknya untuk berkhianat dan dia pasti sudah tewas jika tidak menggunakan serum ekstremis. Kemudian Gaia menanyakan rencana apa yang sedang dipersiapkan ayahnya. Putrinya itu ingin agar Telos segera mencarikan rumah baru untuk masyarakat Skrull karena grafik sudah memulai perang dengan bersiap melancarkan serangan. Telos kemudian mengungkapkan rencananya. Jadi, dia bersama dengan Nick Fury dan Gaia, mereka bertiga akan memadamkan penyerangan yang akan dilakukan oleh grafik, dan setelah selesai mereka akan menemui presiden untuk menjelaskan semuanya. Dunia akan tahu bahwa Skrull menjadi dalang di balik penyerangan, namun tidak semua dari mereka bersifat jahat. Atas tindakannya ini, Telos yakin dia akan mendapatkan amnesti setelah berjuang demi menyelamatkan manusia, dan pada akhirnya Skrull bisa hidup berdampingan dengan umat manusia. Telos juga menambahkan bahwa sebagai spesies tanpa planet untuk ditinggali, bangsa Skrull harus bisa beradaptasi meskipun ini membuat mereka harus memakai wujud manusia, bukan wujud aslinya. Terlihat Telos melakukan pendekatan dari hati ke hati agar bisa hidup berdampingan dengan umat manusia. Berbeda dengan grafik dan bawahannya yang lebih memilih jalur kekerasan dan adu domba antar negara. Siapa sangka rencana ini bukanlah hal yang diharapkan oleh Gaia. Dia menganggap ayahnya sudah berbeda dengan sosok yang dahulu dia kenal. Ayahnya terkesan lembek dan lebih peduli kepada manusia dibandingkan bangsa Skrull, bangsa asli mereka. Pada akhirnya Gaia pergi dan meninggalkan Telos sendirian dengan rencana buruknya. Kembali ke Priscilla, dia terlihat sudah sampai di rumah. Fury menyambutnya, tapi dia tidak memakai cincin pernikahan mereka dengan alasan dia terburu-buru masuk ke dalam rumah. Tidak butuh waktu yang lama, Fury langsung membahas mengenai rencana pembunuhan dirinya. Keduanya mengeluarkan pistol masing-masing dan bersiap untuk saling menembak. Tapi sebelum itu, Priscilla dipersilakan untuk menceritakan awal mula bagaimana dia mendapatkan tubuh wanita yang ditirunya. Jadi di masa lalu, sosok Skrull yang bernama asli Farah itu, dia mengenal seorang dokter bernama Priscilla Davis. Wanita itu menderita penyakit jantung langka dan tidak ingin orang terdekatnya mengetahui bahwa dia sedang sakit. Dengan cepat keduanya menjadi akrab dan ketika mendekati ajalnya, Farah mengungkapkan tujuan aslinya di balik kedekatannya dengan Priscilla. Rupanya Farah ingin mencari seseorang yang bisa dicintai oleh Nick Fury, maka dengan cara ini dia dapat dengan mudah menaklukkannya. Hal yang sekaligus menandakan bahwa Farah sudah mempersiapkan rencana ini sedari lama dan dia bermain dengan sangat sabar. Namun sebelum Priscilla meninggal, Farah sempat menanyakan apakah dia boleh memakai tubuh Priscilla dan melanjutkan hidupnya setelah dia meninggal. Wanita itu kemudian bersedia, namun memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Farah. Syarat pertama, wanita itu ingin dikubur dengan ditenggelamkan di dasar laut. Syarat kedua, Farah harus tetap patuh dan menjadi anak kebanggaan bagi orang tua Priscilla.
Serta syarat yang ketiga, dia harus berjanji untuk tidak menyakiti kekasihnya, yang mana berarti adalah Nick Fury. That I would never hurt you. Pasangan suami istri itu bahkan kembali mengucapkan puisi romantis bersama, dan sampai akhirnya mereka menembak satu sama lain. On the earth. Namun, tidak ada satupun peluru yang tepat mengenai sasaran, menandakan keduanya masih mencintai dan tidak ingin menyakiti. Fury kemudian pergi dan dia memperingatkan Priscilla agar berhati-hati karena pasti Skrull pemberontak akan dikirim untuk membunuhnya. Sementara itu, terlihat ada Skrull wanita yang sedang mandi. Dialah sosok yang menjelma menjadi James Rhodes dan menipu Nick Fury selama ini. Rhodey palsu ini kemudian dikejutkan dengan kedatangan Nick Fury secara tiba-tiba. Di sini Fury membawakan minuman Peppy Van Winkle yang terkenal istimewa. Namun War Machine itu penasaran dan langsung menanyakan tujuan asli Nick Fury di balik kedatangannya menuju kemari. Ternyata Fury memberikan sebuah informasi bahwa ada Skrull yang menyamar di dalam pemerintahan Amerika. There are scrolls inside the US government. Fury memperingatkan James Rhodes untuk berhati-hati karena Skrull ini sangat berbahaya. Dan sama seperti pertemuan mereka sebelumnya, James Rhodes terlihat tidak percaya mengingat dia sendiri adalah Skrull yang dimaksud. Namun Nick Fury berharap dengan informasi yang berharga ini, James Rhodes bisa memikirkan ulang mengenai keputusan pemecatannya. Fury ingin bernegosiasi karena dia ingin kembali bekerja seperti sebelumnya. Di sini James Rhodes malah memperlihatkan rekaman penembakan Fury kepada Maria Hill, dan rekaman ini sudah diamankan olehnya dengan pemecatan Nick Fury sebagai gantinya. James Rhodes kemudian meminta Fury untuk pergi dari sana, namun dia menyita minuman tersebut karena memang rasanya istimewa. Siapa sangka pertemuan ini adalah rencana yang sudah dipersiapkan oleh Nick Fury. Dia sudah menambahkan liquid pelacak khusus, jadi dia bisa mengetahui di mana lokasi James Rhodes palsu berada. Skrull yang menyamar itu terlihat menyambut pria bernama Ritson yang merupakan presiden Amerika untuk masa sekarang. Di sini War Machine palsu kemudian meminta presiden untuk menunjukkan kekuatan Amerika saat konferensi tingkat tinggi diadakan, seolah memancing dua negara ini untuk saling berperang. Namun presiden tidak ambil pusing, dia malah mengomentari mulut James Rhodes yang berbau minuman keras. Iring-iringan presiden terlihat berbaris rapi melintasi jalan raya, sampai datang serangan misil yang diluncurkan oleh Grafik. Nick Fury langsung tancap gas untuk menuju ke lokasi. Sementara itu presiden masih selamat, tapi dia pingsan akibat mobil yang terguling. Baku tembak antar pasukan terlihat menegangkan dengan James Rhodes yang hanya diam di mobil karena dia menunggu bagaimana tahap selanjutnya. Di sini Grafik berbicara dengan bahasa Rusia, dia ingin meyakinkan presiden bahwa pelakunya adalah orang-orang dari Rusia guna mengadu domba. Setelah sampai, Nick Fury dan Telos turut serta dalam pertempuran. Fury berhasil menjatuhkan satu helikopter, sementara Telos membantu mengeluarkan presiden. Di sini Grafik terlihat memamerkan kekuatannya dengan mencengkeram bawahan presiden dan meremukkan tulangnya. Dengan sekuat tenaga, Telos memukul kaca mobil berpengaman khusus agar dapat menyelamatkan presiden. Tentu jika dia berhasil, dia bisa membuktikan perkataannya kepada Gaia bahwa rencananya tidak sia-sia. Siapa sangka, Pagan malah melihat tindakan tersebut dan langsung menembak Telos hingga membuatnya cedera. Secara perlahan, Telos berubah kembali ke dalam wujud aslinya, bahkan ada seorang tentara yang melihatnya. Beruntung tentara itu mau mengerti bahwa Telos adalah rekan dari Nick Fury. Momen dramatis kemudian diperlihatkan. Bahkan dalam kondisi sekarat, Telos masih mencoba menyelamatkan presiden dari incaran Grafik. Pada akhirnya, presiden bisa dikeluarkan dan Telos berubah ke dalam wujud Skrull sepenuhnya. Fury langsung mengamankan presiden, sementara seorang tentara terlihat memapah Telos. Namun ternyata tentara itu adalah Grafik, dia membunuh Telos, satu-satunya rekan Nick Fury yang tersisa. Pasukan bantuan kemudian datang dan tembakan Fury terlihat sia-sia karena Grafik bisa pulih dengan sendirinya. Dengan terpaksa, Fury meninggalkan mayat sahabatnya karena dia harus mengamankan presiden dari serangan pasukan Grafik. Setelah insiden penyerangan, Fury membawa presiden menuju ke rumah sakit. Di sepanjang jalan dia memperingatkan agar presiden tidak boleh mempercayai James Rhodes karena dia adalah Skrull yang menyamar. Fury kemudian berjaga di depan pintu ruangan, dia bersiap jika ada musuh yang hendak mengancam nyawa presiden. Bersamaan dengan itu, kabar Telos yang menyelamatkan presiden kemudian viral dan diberitakan di televisi. Di sisi lain, terlihat Grafik dan pasukannya yang pulang kembali ke markas mereka.
Semua agen dikumpulkan dengan Grafik sebagai pemimpin yang mengevaluasi rencana Perang Dunia Ketiga yang sudah mereka persiapkan. Di sini terdapat selisih paham antara Grafik dengan Pagan. Grafik menyalahkan bawahannya itu karena dia gagal mencuri semacam DNA guna menambah kekuatan Grafik. Dan jika DNA itu sudah dia dapatkan, maka dia dapat dengan mudah memenangkan peperangan yang baru saja terjadi. Sementara Pagan sendiri membantah karena dia tidak yakin bahwa pemimpinnya itu bisa mengalahkan pasukan presiden. Kegagalan Pagan dalam mendapatkan DNA juga dikarenakan kesalahan Grafik yang salah dalam memberikan informasi. Pagan semakin menyudutkan pemimpinnya itu dengan mengatakan bahwa Grafik tidak berani untuk membunuh Nick Fury, padahal dalam beberapa kesempatan dia bisa saja melakukannya. Merasa marah karena sudah direndahkan, Grafik kemudian membunuh Pagan dengan memanfaatkan kekuatan Groot dan menusuk dadanya hingga tembus ke belakang. Peristiwa ini menyebabkan para prajurit Skrull menjadi takut, terutama dengan Beto yang merupakan prajurit baru dan belum begitu berpengalaman. Pasukan kemudian dibubarkan, tapi mereka diperintahkan untuk mengirim sejumlah pasukan guna mengeksekusi Priscilla Fury alias Farah di tempat tinggalnya. Ya, wanita itu sudah berani membangkang dengan tidak membunuh Fury, jadi dia harus diberi hukuman. Kemudian, Grafik menghubungi James Rhodes yang sebenarnya adalah Skrull yang bernama Rafa. Rupanya pemimpin Skrull pemberontak itu ingin mengubah rencana dengan tetap membiarkan presiden hidup. Namun James Rhodes harus memberitahukan bahwa penyerangan dari Rusia ada hubungannya dengan Skrull alien berubah wujud. James Rhodes palsu diminta agar presiden menyerang markas para Skrull di Rusia sebagai bentuk adu domba untuk memicu Perang Dunia Ketiga. Semula James Rhodes merasa ide ini gila, tapi dia yakin bahwa Grafik memiliki tujuan rahasia di balik rencananya. War Machine itu langsung menuju ke rumah sakit untuk menemui presiden, tapi Nick Fury yang mengetahui identitas James Rhodes sebenarnya kemudian mengancamnya. Siapa sangka Skrull itu bisa mengancam balik. Dia memerintahkan agar Nick Fury tidak lagi mendekati presiden. Selain itu, dalam waktu 60 detik, video penembakan Fury terhadap Maria Hill akan disebarkan dan pemersatu Avengers itu akan menjadi orang nomor 1 yang paling dicari dan menjadi buronan. Fury terlihat pasrah, dia mengikuti rencana James Rhodes dan pergi meninggalkan rumah sakit. Dan benar saja, berita itu langsung menyebar. Seperti sudah menjadi kebiasaan, media memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Nick Fury adalah pelaku pembunuhan Maria dan dia bersama dengan Skrull berencana untuk membunuh Presiden Amerika. Padahal kita semua tahu bahwa kejadian aslinya tidak seperti itu. Kemudian, terlihat Sonya Fellsworth yang menemui atasannya. Sonya langsung menembak kaki pria itu karena dia menolak membocorkan di mana lokasi dari Dr. Dalton. Para penjaga kemudian datang, mereka sempat ingin melawan Sonya, namun mengurungkan niatnya setelah mengetahui bahwa atasannya adalah Skrull yang menyamar. Kembali lagi ke Grafik, dia terlihat sedang bersantai ketika Beto datang. Beto merasa takut untuk melanjutkan misi, terlebih dia sudah melihat apa yang Grafik lakukan terhadap Pagan. Ketika Grafik menerima panggilan telepon dari James Rhodes, tiba-tiba para Skrull Warrior malah menyerangnya secara bertubi-tubi. Mereka berbalik melawan pemimpinnya karena Grafik dianggap sudah sangat keterlaluan dan memiliki sifat yang lebih mengerikan daripada monster. Namun karena Grafik sudah memperkuat dirinya dengan mesin yang dia buat, tentu saja dia bukan tandingan bagi Skrull-Skrull yang ada di sana. Sosok itu kemudian memperlihatkan wujud aslinya, bahkan dia membunuh Beto di hadapan masyarakat ramai karena sudah berani melawannya. Kembali ke Nick Fury, dia terlihat menyempatkan diri untuk mampir menuju rumah lamanya. Lokasi ini adalah lokasi yang sama, tempat dia mengikat janji dengan para Skrull bertahun-tahun sebelumnya. Ketika dia masuk, ternyata sudah ada Gaia yang berada di sana. Rupanya gadis itu sudah tahu bahwa ayahnya tewas dalam upaya untuk membantu manusia. Di sini Gaia mengaku kepada Nick Fury bahwa dia sempat diajak untuk bergabung dalam misi penyelamatan presiden. Tapi karena dia sadar mereka tidak cukup kuat, ditambah keinginan ayahnya yang menggebu-gebu untuk menyelamatkan presiden, maka dia memilih untuk absen dan tidak menemaninya. Di sini Gaia juga bercerita bahwa Grafik sudah memperkuat dirinya dengan sejumlah DNA seperti Cool Obsidian dan juga Groot. Tapi DNA itu sebenarnya bukanlah yang dia inginkan. Grafik ingin DNA yang disebut dengan Harvest dan hanya Nick Fury yang mengetahui di mana lokasinya. Gaia kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin memberikan pemakaman yang layak untuk mendiang ayahnya dan Fury memintanya agar bertemu dengan Priscilla karena wanita itu mengetahui cara pemakamannya. Pada saat yang bersamaan, lokasi Fury kemudian diketahui oleh polisi sehingga dia harus pergi secepatnya dari sana. Sementara itu, Sonya Fellsworth sudah mendatangi kediaman Dr. Victor Dalton dan Rosa Dalton. Mereka diinterogasi dan dipaksa menjelaskan mengenai mesin khusus yang sedang dikerjakan oleh Grafik. Setelah mendapatkan penjelasan, Sonya memerintahkan bawahannya agar rumah tersebut dibakar guna menghapus barang bukti sehingga tidak ada yang bisa meneruskan penelitian ini.
Di sini Victor Dalton memaksa agar mereka dilepaskan karena jika tidak, Dr. Rosa akan dibunuh dan Sonya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, karena informasi yang dibutuhkan sudah lengkap, Sonya membunuh Skrull yang menyamar sebagai Dr. Victor dengan menembaknya tepat di kepala. Kembali ke Gaia, dia terlihat sampai di kediaman Priscilla Fury. Keduanya mengambil sikap siaga, terutama Priscilla, yang semula mengira bahwa Gaia adalah perwakilan grafik yang diutus untuk membunuhnya. Namun Gaia menepis dugaan itu, dia datang untuk meminta bantuan kepada Priscilla mengenai tata cara pemakaman yang benar untuk menghormati mendiang ayahnya. Pemakaman kemudian dilakukan, jenazah Telos dibaringkan di atas kayu kering dan ditutup menggunakan kain putih. Gaia juga meletakkan cincin emas milik mendiang ibunya agar terbakar bersama jasad ayahnya. Terlihat Farah mulai melantunkan doa, memakai bahasa Skrull dan Gaia yang mulai membakar jenazah ayahnya. Sementara itu, James Rhodes memulai rencananya. Dia membocorkan bahwa Rusia sudah bekerja sama dengan Skrull dalam penyerangan beberapa waktu lalu. Dia juga mendapatkan lokasi tempat Skrull bersembunyi dan James Rhodes meminta agar Presiden segera membumi hanguskannya. Tentunya Presiden terkejut dengan statement tersebut karena lokasi itu masih menjadi bagian dari wilayah Rusia dan jika Amerika berani menyerang, maka sama saja dengan memancing Perang Dunia Ketiga. Meski begitu, Skrull itu tetap meyakinkan Presiden bahwa Perang Dunia Ketiga masih lebih baik daripada kepunahan manusia akibat invasi Skrull yang sekarang sudah tersebar dan ada di mana-mana. Pada saat yang sama, grafik terlihat menghubungi Nick Fury. Rupanya dia ingin mengadakan penawaran. Supervillain itu ingin agar Nick Fury membawakan serum DNA yang dikenal sebagai Harvest, atau jika tidak, maka Presiden Amerika akan menyerang wilayah Skrullos, yang mana menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Sementara jika Fury mau menyerahkannya, maka serangan itu bisa dibatalkan dan dunia tidak jadi berperang. Siapa sangka, di sini Fury menyetujui permintaan itu. Dia menaiki pesawat pribadi yang dikemudikan oleh pria bernama Rick Mason, sosok yang sama yang sempat membantu Natasha dalam usaha pelariannya. Serupa dengan yang dia kerjakan untuk Natasha, Rick Mason memfasilitasi alat transportasi juga dokumen identitas yang sudah dipalsukan untuk mengamankan Nick Fury yang sedang dalam pelarian. Sementara itu, setelah selesai memakamkan ayahnya, Gaia kembali ke rumah Priscilla. Dia menanyakan alasan kenapa wanita itu diburu pasukan grafik. Dan Priscilla kemudian menjawab, semua itu karena tindakannya yang lebih memilih Nick Fury dan tidak ingin menyakitinya. Gaia juga bertanya, jika sudah mengetahui bahwa nyawanya terancam, kenapa Priscilla tetap berada di rumah dan tidak melarikan diri? Siapa sangka, wanita itu menjawab dengan perkataan yang cukup menyentuh. Ya, Priscilla sangat menyukai rumah ini dan dia tidak ingin pergi meskipun segera dieksekusi. Rumah ini penuh dengan kenangan. Dia merasa sangat bahagia jika melihat Fury membaca di tepi jendela dengan kulitnya yang terkena pancaran sinar matahari. Momen seperti itulah yang dia rindukan dan menjadi alasan kenapa dia masih bertahan. Tiba-tiba, pasukan yang dikirim untuk mengeksekusinya sudah tiba. Priscilla dan Gaia mengambil senjata juga rompi tahan peluru untuk bersiap melawan pasukan Skrull. Dengan kombinasi keduanya, mereka bisa mengalahkan pasukan grafik dan Priscilla selamat dari eksekusi. Di tempat lain, terlihat seorang pria tua yang baru saja sampai di dalam bandara Finlandia. Pria itu rupanya adalah Nick Fury yang memakai topeng fotostatik guna menyembunyikan identitas aslinya. Dia kemudian bertemu dengan Sonya dan mereka menuju ke suatu tempat. Di tengah jalan, Sonya sempat mengabarkan bahwa dirinya yang memberitahukan lokasi di mana Skrull bersembunyi kepada Kolonel James Rhodes. Dia menganggap Amerika dan Inggris adalah sekutu, jadi tidak ada salahnya jika dia membantu. Fury kemudian menjelaskan bahwa James Rhodes sejatinya adalah Skrull yang sedang menyamar. Jadi sosok itu pasti memiliki rencana tertentu di balik lokasi persembunyian yang diminta dari Sonya. Sementara Sonya yang tidak tahu merasa terkejut dan sadar bahwa Skrull sudah menyusup sampai ke dalam sistem pemerintahan. Tentunya, semua yang dilakukan oleh James Rhodes berhubungan dengan negosiasi yang sempat dikatakan oleh grafik. Dia ingin mendapatkan DNA Harvest, atau jika tidak, Amerika akan menyerang pangkalan Skrull di Rusia dan terjadilah Perang Dunia Ketiga. Sonya juga menanyakan perihal apa itu Harvest. Jadi, Harvest ini adalah DNA dari para Avengers yang dikumpulkan ketika mereka sedang dalam pertempuran. Tanpa diketahui oleh siapapun, Nick Fury membentuk tim khusus yang ahli dalam menyamar. Mereka diminta untuk membersihkan darah atau sumber DNA apapun dari para Avengers karena takut akan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. DNA dari para Avengers itulah yang kemudian disebut sebagai Harvest, dan orang yang memimpin tim khusus tersebut tidak lain adalah grafik yang sekarang sedang dihadapi oleh Nick Fury.
Pada akhirnya, mereka menuju ke sebuah makam di mana terdapat batu nisan bertuliskan Nick Fury. Inilah lokasi di mana Nick Fury menyembunyikan DNA para Avengers dan Finlandia dipilih karena menjadi lokasi favorit dari Priscilla ketika mereka bulan madu bersama. Sonya juga bertanya kenapa Fury tidak melibatkan teman-teman supernya agar mereka membantu mengalahkan Graphic. Tapi Fury merasa bahwa ini adalah masalah personalnya. Manusia tidak boleh mengandalkan pahlawan super secara terus-menerus dan berharap untuk diselamatkan. Selagi Fury bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia akan melakukannya. Sonya akhirnya juga menyadari bahwa Nick Fury memiliki istri seorang Skrull. Fakta ini membuka matanya bahwa tidak semua Skrull jahat dan ingin menginvasi dunia. Sebagian dari mereka adalah sosok yang baik dan bisa dipercaya. Nick Fury berencana memberikan DNA itu kepada Graphic, tapi dia masuk ke dalam sebuah bangunan dan memakai sejumlah atribut seperti jubah dan penutup mata. Ini menandakan bahwa dia sudah siap kembali menjadi Nick Fury seperti sedia kala, sosok yang selalu siap untuk bertugas. Fury ternyata tidak main-main dengan keputusannya. Setelah mengambil serum Harvest, dia bergegas untuk kemudian bertemu dengan Graphic. Tapi sebelum itu, Fury sempat mengabari Priscilla selaku istrinya. Priscilla berharap agar Fury bisa kembali ke rumah setelah urusannya beres. Namun jika tidak kembali, Priscilla juga tidak memaksanya. Percakapan itu kemudian diakhiri karena Nick Fury harus bergegas untuk mendatangi Graphic. Pagi harinya, terlihat ada mobil misterius yang masuk ke dalam wilayah Skrullos. Para penjaga menembakinya, namun Skrull itu malah terbunuh karena Fury sudah merencanakan pengalihan perhatian dan dia bersembunyi di belakang mereka. Fury kemudian berjalan, dia menyaksikan sejumlah mayat Skrull yang berkelimpangan, menandakan ada perkelahian hebat yang baru saja terjadi. Pertarungan itu bahkan menimbulkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Memanfaatkan detektor radiasi nuklir, Fury menuju ke lokasi pertemuan yang sudah ditentukan. Di sepanjang jalan dia terlihat kesakitan karena pengaruh radiasi nuklir yang cukup besar di lokasi tersebut. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Graphic yang sudah bersiap di tengah-tengah mesin ciptaannya. Diketahui radiasi dari mesin itu sangat tinggi sehingga membuat manusia biasa seperti Nick Fury menjadi tersiksa. Sementara Skrull malah menyukainya. Untuk mengurangi rasa sakit akibat radiasi nuklir, Fury bersiap untuk meminum obat, tapi sayang obat itu terjatuh dan sebagai gantinya Graphic menawarkan untuk minum alkohol karena dia merasa ini adalah minum-minum terakhir yang bisa Fury lakukan sebelum menjemput ajalnya. Di tempat lain, terlihat James Rhodes yang terus memaksa Presiden untuk menembak markas para Skrull yang berada di wilayah Rusia. Skrull itu terus menghasut dengan memberikan sejumlah bukti yang dia temukan agar Presiden percaya bahwa penyerangan yang kemarin dilakukan adalah campur tangan dari Skrull yang bersekutu dengan Rusia. Untuk itu langkah berani harus dipilih dengan meluluh lantahkan markas mereka. Perdebatan ini bahkan melibatkan pimpinan militer yang terlihat berseberangan dengan ide yang diungkapkan oleh James Rhodes. Dia mencurigai adanya kemungkinan adu domba yang dipersiapkan oleh pihak tertentu. Ekspresi dan perkataan James Rhodes terlihat sangat meyakinkan. Dia bahkan sudah mempersiapkan pidato khusus untuk dibacakan oleh Presiden dalam jumpa pers yang akan diadakan. Ketika Presiden dibiarkan untuk mengambil keputusan, tiba-tiba James Rhodes dihubungi oleh seseorang. Seseorang itu meminta agar Presiden diamankan karena Nick Fury sedang bersiap menuju ke sana dan dia berniat membunuh Presiden guna membatalkan serangan terhadap Rusia. War Machine palsu yang ketakutan kemudian berusaha untuk melindungi Presiden dengan memindahkannya ke lokasi lain. Namun ternyata ini adalah rencana dari Sonya dengan harapan bisa memancing James Rhodes dan pasukannya agar keluar. Saat Presiden mulai dipindahkan, satu persatu pasukan berhasil dilumpuhkan dengan senapan berperedam yang ditembakkan oleh seseorang. Kembali ke Nick Fury, dia terlihat berbicara dengan Graphic, sosok yang sebenarnya adalah anggota dari tim buatannya dalam misi mengamankan DNA dari para Avengers setelah mereka menyelesaikan peperangan. Di sini Graphic sempat menyinggung mengenai tubuh manusia yang ditirunya, di mana tubuh ini adalah sosok manusia pertama yang dia bunuh atas perintah Nick Fury ketika mereka menjalankan suatu misi. Sementara Nick Fury terlihat lupa dan tidak mengingat kisah yang diceritakan. Intinya, Graphic berani membunuh manusia, semua dilakukan dengan harapan untuk mematuhi atasannya, yang mana adalah Nick Fury. Kepatuhan dan kedisiplinannya dalam menjalankan misi semata-mata dilakukan karena Graphic sudah disumpah, jika dia menuruti semua perintah Nick Fury, maka bangsa Skrull akan mendapatkan rumah sebagai gantinya. Graphic juga mengaku bahwa dirinya berbeda dengan Telos. Selama 30 tahun, mantan pemimpin Skrull itu mau diperbudak oleh Fury, padahal setiap bantuannya tidak pernah dihargai dan Fury malah ingkar janji. Di sini Graphic kemudian bersumpah akan membunuh Nick Fury sebagai bentuk balas dendam karena merasa sudah dimanfaatkan.
Baru setelah itu, grafik akan melenyapkan populasi manusia di seluruh dunia dan memilih bumi sebagai rumah untuk masyarakatnya. Semua pengeboman, penyusupan, dan penyerangan yang dilakukan oleh grafik adalah bentuk kekecewaannya kepada Fury karena dia sudah ingkar janji. Sementara Fury memiliki jawaban tersendiri yang terdengar cukup masuk akal. Fury mengatakan selama puluhan tahun terakhir, dia memang belum bisa mendapatkan planet layak huni untuk ditinggali masyarakat Skrull. Namun setidaknya, dia berencana membangunkan rumah bagi mereka di atas permukaan bumi ini. Sayangnya, dengan semua wewenang yang dimiliki, Fury merasa tidak bisa merubah pola pikir dari 8 miliar manusia yang tinggal di bumi. Yang jelas akan susah untuk bertoleransi dengan menerima keberadaan alien berubah wujud di sekitar mereka. Untuk itulah, sampai sekarang, Fury belum bisa menepati janjinya. Fury kemudian mengaku bahwa inilah tujuan utamanya kembali ke bumi. Dia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan rumah, maka sebagai gantinya, dia akan menghadiahkan serum Harvest untuk grafik. Dengan serum yang terdiri dari DNA masing-masing Avengers, bahkan juga DNA dari Captain Marvel, diharapkan grafik menjadi Super Skrull yang sangat kuat. Sosok yang kelak akan memimpin bangsa Skrull untuk mencari planet layak huni di seantero galaksi. Dan karena sudah putus asa, Fury bahkan membiarkan grafik jika dia mau menaklukkan planet berpenghuni, asalkan dia mau meninggalkan bumi. Inilah kesepakatan yang harus dipenuhi, serum Harvest akan diberikan secara percuma, tapi grafik harus berjanji untuk angkat kaki bersama dengan semua Skrull yang ada di bumi. Ibarat menemukan bongkahan emas, grafik langsung mengambil serum tersebut. Ketika dilakukan pemindaian, serum itu ternyata tidak hanya berisi DNA para Avengers, tapi juga DNA supervillain dan monster kuat yang pernah Avengers lawan. Mulailah terlihat Fury yang putus asa, dia bahkan sampai mengadakan pertukaran berbahaya dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara itu, pasukan James Rhodes terlihat tumbang satu persatu hingga menyisakan beberapa orang. Sedangkan pasukan militer Amerika sudah mempersiapkan peluncuran roketnya. Mereka menunggu perintah dari presiden untuk melakukan penyerangan terhadap Skrullos yang berada di wilayah Rusia. Sampai ketika Sonya Fellsworth berhasil menyudutkan James Rhodes, dan tentu hal ini mengejutkan bagi presiden Amerika. Kembali ke Nick Fury, terlihat grafik yang mulai mengaktifkan mesinnya dan memancarkan radiasi dari DNA Harvest yang membuatnya berubah dengan seketika. Sosok kekar itu langsung menghajar Nick Fury. Sebuah keputusan yang terlihat gila karena Fury yang hanya manusia biasa mau mengadakan pertemuan dengan grafik yang sangat licik. Sampai ketika grafik ingin membunuhnya, Nick Fury bisa menahan serangannya yang mana berarti dia juga memiliki kekuatan super. Dengan tinju milik Hulk, dia bisa memukul grafik sampai terlempar bahkan menghancurkan tower besar yang semula berdiri di sana. Rupanya, sosok Nick Fury yang mendatangi grafik ternyata adalah Gaia yang sedang menyamar. Sesuai dengan rencana sebelumnya, Fury berjanji akan menghubungi Gaia jika saatnya sudah tepat. Dan inilah hasil dari rencana yang sudah mereka persiapkan. Keduanya bertukar tubuh dan selain memberikan serum Harvest kepada grafik, Fury juga memberikannya kepada Gaia sebagai bentuk balas dendam karena sosok itu sudah merenggut nyawa dari kedua orang tuanya. Sementara Nick Fury yang asli terlihat berada di rumah sakit untuk mencegah serangan bom yang dipersiapkan oleh pihak Amerika. Pertarungan hebat akhirnya diperlihatkan. Gaia dan grafik mencampur adukan kekuatan super dari banyak karakter sebagai cara untuk memperlihatkan siapa yang paling unggul. Baik Nick Fury dan Gaia, keduanya berada di posisi yang sangat menentukan nasib manusia ke depannya. Gaia harus melawan musuhnya, sementara Nick Fury harus meyakinkan presiden bahwa James Rhodes yang selama ini berada di sampingnya adalah sosok Skrull yang membawa misi kehancuran dunia. Sebagai bukti, Fury menjelaskan bahwa Skrull sudah menculik puluhan manusia berpengaruh. Mereka terdiri dari petinggi negara, peneliti, dan juga Kolonel James Rhodes. Semuanya ditiru dan posisinya digantikan oleh Skrull. Jika sampai presiden menuruti perintah dari James Rhodes palsu, maka serangan bom tidak hanya memicu perang dengan Rusia, tapi juga bisa membunuh orang-orang berpengaruh yang saat ini sedang disandra. Sementara itu, Gaia terlihat kesusahan ketika dia melawan grafik dengan gabungan kekuatan telekinetik milik Ebony Maw. Terlihat diskusi yang mereka lakukan cukup susah, James Rhodes palsu terus-menerus menghasut presiden, sementara serangan roket sudah di depan mata. Sekarang, giliran Gaia yang unjuk kekuatan. Keduanya terbang melesat dengan kekuatan Captain Marvel sambil berkelahi di atas udara. Gaia bahkan memanfaatkan kekuatan Mantis untuk menidurkan grafik sementara, membuatnya jatuh ke tanah. Seakan disemangati oleh mendiang ayahnya, Gaia kemudian murka. Dia menembak grafik tepat di dadanya, memanfaatkan Binary Photon Blast dari kekuatan Captain Marvel.
Supervillain itu akhirnya tewas dan Gaia berhasil membalaskan dendam dari kematian kedua orang tuanya. Sementara itu di tempat lain, memanfaatkan posisi Sonya yang lengah, James Rhodes berniat untuk membunuh Fury, namun dia kalah cepat, membuatnya mendapatkan tembakan tepat di kepala. Dengan wujud War Machine palsu yang kembali ke aslinya, tentu hal ini membuka mata Presiden bahwa selama ini kolonel yang dia percaya adalah alien mata-mata yang terus-menerus menghasutnya untuk kepentingan Skrull pemberontak. Pada akhirnya, penyerangan bom berhasil dibatalkan dan perang Amerika melawan Rusia resmi dihentikan. Kemudian, Gaia menyelamatkan semua manusia yang menjadi tawanan. Di sana terdapat Agent Everett Ross, Perdana Menteri dan pemimpin dunia, juga James Rhodes asli yang sudah cukup lama disandra. Dia bahkan belum bisa berjalan dan masih mengenakan pakaian khas pasien dalam perawatan, menandakan dia disekap mungkin sejak peristiwa Civil War. Selesai dengan misinya, Nick Fury kembali ke rumah Priscilla. Dia mengaku sangat menyesal karena tidak bisa menemani istrinya saat dalam kondisi berbahaya. Sayangnya, keduanya harus kembali berpisah karena Fury harus pergi malam itu juga. Namun pria itu menawarkan sebuah kesempatan agar istrinya mau ikut dan kembali menuju Saber guna mengurus sesuatu. Malam harinya, sesuai dengan permintaan Fury, Priscilla bersedia menemui suaminya untuk turut serta kembali ke pangkalan stasiun luar angkasa. Rupanya, perwakilan bangsa Kree setuju untuk berdamai dengan bangsa Skrull dan Priscilla dipilih untuk menjadi perwakilan, guna mendamaikan kedua spesies alien yang selalu bermusuhan itu. Di sini, Priscilla berubah kembali ke dalam wujud aslinya. Dia meminta agar dipanggil Farah, bukannya Priscilla. Wanita itu juga bertanya apakah Fury masih mencintainya jika Farah dalam wujud aslinya, atau selama ini Fury hanya mencintai sosok manusia bernama Priscilla. Siapa sangka keduanya kemudian berciuman, dan adegan ini sekaligus menjawab pertanyaan Farah bahwa Fury mencintai dia apa adanya, bukan karena menyamar menjadi perempuan bernama Priscilla. Namun, meskipun grafik sudah dikalahkan, rupanya kisah ini belum berakhir. Presiden Amerika memutuskan untuk mengadakan pengumuman. Dia menceritakan pengalaman buruknya setelah mendapatkan serangan dari bangsa Skrull pemberontak. Untuk itu, dia mendeklarasikan undang-undang baru di mana Skrull akan diburu dan dimusnahkan dari muka bumi ini karena dianggap membahayakan bagi keberlangsungan hidup manusia. Siapa sangka, deklarasi perang tersebut malah menghasilkan peristiwa yang mengerikan. Skrull baik yang membantu manusia kemudian dibantai tanpa ampun. Bahkan manusia yang sempat ditiru oleh Skrull juga tidak luput dari penembakan karena dikira sebagai Skrull yang masih menyamar. Bangsa manusia mempersiapkan serangan, sementara bangsa Skrull juga mempersiapkan rencana mereka sendiri untuk mengembalikan keadaan jika manusia menyerang mereka. Krisis kepercayaan diperlihatkan di sini menandakan bahwa kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Sebagai cara untuk mengatasi peperangan, Sonya kemudian merekrut Gaia yang sekarang memiliki kekuatan super mematikan. Gadis itu diminta untuk memimpin bangsa Skrull dan akan difasilitasi dalam perang melawan deklarasi presiden. Di sini Sonya sadar bahwa tidak semua Skrull jahat, dan daripada membiarkan Gaia dengan segudang potensi yang dia hasilkan, maka mengajaknya untuk bekerja sama menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk melindungi manusia juga bangsa Skrull dalam situasi rumit seperti sekarang. Keduanya akan bekerja di belakang layar, mereka tidak akan mengulangi kesalahan dari Telos dan Nick Fury yang malah merugikan spesies masing-masing. Dan itulah serangkaian alur lengkap dari serial Secret Invasion. Menurut kalian, dari 1 sampai 10, berapa nilai pribadi kalian untuk serial ini? Silakan tulis di kolom komentar. Seperti tradisi kita sebelum-sebelumnya, silakan tulis juga min aku nonton sampai selesai jika memang kalian menyaksikan serial ini sampai detik akhir. Demikian video kita kali ini, jangan lupa like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.